terjadilah pergulatan hebat antara Nabi Yahya dan pemerintah yang berkuasa. Salah seorang penguasa di zaman itu adalah seorang yang zalim dan sempit akalnya. Kerusakan tersebar di istananya, lalu ia mendengar berita tentang Yahya. Ia heran karena banyaknya manusia yang memberikan penghargaan dan penghormatan yang luar biasa kepada Yahya, sedangkan ia sebagai seorang raja tidak mendapatkan penghormatan yang sedemikian besar. Raja tersebut ingin memperkosa istri saudaranya, di mana ia mempunyai anak perempuan yang memiliki kecantikan yang terkenal. Dalam cerita tersebut disebutkan bahwa anak perempuan itu mampu melakukan tarian yang mengagumkan sambil memakai 7 helai baju. Setiap ia menari, maka terlepaslah setiap baju yang dipakainya, dan pada saat tarian terakhir ia tampak dalam keadaan yang tidak memakai baju sama sekali. Maka raja bertanya kepada Yahya, apakah ia boleh menikahi istri saudaranya? Yahya menjawab, itu tidak diperbolehkan karena saat itu masih mahram ya. Raja tetap berbicara kepada Yahya dan mendesak kepadanya agar membolehkannya menikah dengan wanita yang dia sukai, dan hendaklah Yahya mencari solusi atau fatwa yang sangat memuaskannya. Namun Yahya menolak keras untuk memenuhi permintaan si raja itu. Nah, kemudian Yahya pun meninggalkannya. Akhirnya raja tampak marah kepada Yahya dan memerintahkan agar Yahya dipenjara. Kemudian raja itu pun memperkosa istri saudaranya. Anak perempuan wanita itu yang suka menari telah melihat Yahya saat ia berbicara dengan raja. Anak perempuan itu sangat tertarik akan ketampanan Yahya dan keagungan pribadinya. Ringkasnya, wanita yang ahli menari itu pun merasa jatuh cinta kepada Yahya. Ia pergi menemui Yahya di penjara dan ia melihat Yahya dalam keadaan duduk sholat sambil menangis. Wanita itu terus mengawasi Yahya saat beliau sholat sampai selesai. Lalu ia meletakkan dirinya di bawah kaki Yahya dan memintanya agar mencintainya sebagaimana ia mencintai Yahya. Maka Yahya menjawab bahwa di dalam hatinya tidak ada cinta lain selain cinta kepada Allah Ta'ala. Wanita itu pun bangkit dari tempatnya dalam keadaan putus asa sambil marah ya, jengkel karena tidak direspon rayuannya itu. Ia meninggalkan Yahya dalam keadaan hatinya dipenuhi kebencian kepadanya, dan ia kembali ke istana raja ya. Pada waktu sholat isya telah berakhir, raja mulai meminum minuman kesukaannya, yaitu khamr, sampai teler ya. Wanita itu memberikan minuman kepada raja. Saking banyaknya raja minum, sampai-sampai raja merasa bahwa kepalanya seperti balon besar, dan ia sebentar lagi akan terbang. Di sanalah wanita penari itu segera memakai pakaian tarian dan kembali kepada raja. Raja melihatnya, dan ia merasa kepalanya bertambah besar, dan wanita itu mulai menari. Lalu dipukullah rebana dan berbagai alat musik sehingga wanita itu tampak menari dan menikmati tariannya. Pada tarian ketujuh, ia berhenti lalu membuka wajahnya sambil berkata kepada raja, wahai tuanku, aku ingin bertanya sedikit kepadamu. Raja yang sedang mabuk itu berkata, segala sesuatu yang engkau inginkan akan kuberikan kepadamu sekarang juga. Maka wanita itu berkata, aku menginginkan kepala Yahya bin Zakaria. Nah, saking bencinya dia balas dendam ya. Mendengar perkataan itu, raja segera sadar dan dari mabuknya, lalu ia merasakan ketakutan. Mendengar perkataan itu, raja segera sadar dari mabuknya, lalu ia merasakan ketakutan. Ia berkata kepadanya, mintalah kepadaku yang lain saja. Wanita itu berkata, aku menginginkan darah Yahya bin Zakaria. Wanita ini adalah simbol keburukan. Raja berkata sambil minum minuman keras yang keempat kalinya. Setelah 40 kali dia mengatakan, bunuhlah Yahya. Akhirnya pemimpin pasukan raja mengeluarkan perintah kepada anak buahnya untuk menghabisi Yahya. Kemudian Yahya menemui ajalnya secara tragis dan meneguk madu syahadah. Dikabarkan kepalanya dipenggal untuk dipersembahkan kepada wanita penari tersebut ya. Inilah jemaah sekalian makam Nabi Yahya di Damaskus, di Masjid Jami' di sana. Jadi ada bangunan ya. Ini adalah tempat makamnya, dan inilah bangunan tempat di mana Nabi Yahya dikuburkan ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada beliau dan kepada kita semuanya yang senantiasa berusaha untuk meneladani kisah-kisah terbaiknya, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf.